Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mari kita sama-sama untuk membaca kembali buku Buya Hamka, yaitu Tasawuf Modern, terkait dengan hal-hal yang bisa menyentuh hati kita, yang bisa meluruskan hidup kita untuk memandang dunia ini dari segi yang mungkin tidak biasa tapi bernilai di akhirat. Maka daripada itu, hari ini kita akan membahas tentang ikhlas. Sebelumnya kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa itu ikhlas? Ikhlas artinya bersih, tidak ada campuran. Ibarat emas, tidak ada campuran sedikit pun, perak, logam, apapun itu tidak ada. Tidak ada, murni emas. Itulah yang disebut dengan emas murni. Ikhlas pun begitu. Nggak ada ikhlas bercampur dengan hal-hal yang selain ikhlas. Ada orang bekerja kepada tuannya, mengharapkan pujian tuannya. Berarti dia ikhlas, tapi kepada tuannya. Ada orang dari pagi sampai sore mencari uang. Benar-benar di hatinya itu uang, pokoknya uang, yang penting perutnya. Berarti dia ikhlas, tapi untuk perutnya. Lawan dari kata ikhlas itu adalah isyrok. Isyrok dan ikhlas tidak dapat disatukan. Seperti tidak dapat disatukannya diam dan bergerak, kata Buya Hamka. Kalau kalian sudah mengatakan diri kalian diam, maka tidak mungkin di dalam diam ada gerak, tidak mungkin. Ketika di dalam diam ada gerak, berarti kalian sudah bergerak. Ataupun sebaliknya, ketika kalian di dalam gerak ada diam, berarti itu bukan gerak, itu adalah diam. Seperti itu. Keduanya tidak dapat dicampur adukan. Begitupun juga dengan ikhlas tadi, dengan isyrok tadi. Engkau mengatakan dirimu ikhlas, tapi engkau menyekutukan sesuatu di dalam hatimu, bercabang, itu makna isyrok, bersekutu, bercabang. Maka engkau belum ikhlas. Ataupun sebaliknya, engkau sudah mengatakan dirimu ikhlas karena Allah misalnya di mulutmu, tapi di hati belum. Itu sama saja, kata Buya Hamka, kita menipu diri kita sendiri. Ikhlas tidak dapat dipisahkan dengan siddiq, benar, lurus, jujur. Karena apa? Karena betapa banyak orang, saya ikhlas karena Allah, tapi di hatinya mengharapkan pujian makhluk, maka dia itu belum ikhlas. Maka itu masih tercampur. Maka orang yang mulutnya mengaku benar, tetapi hatinya berdusta, masuk jugalah dia dalam golongan pendusta. Maka dia belum ikhlas. Karena ikhlas itu benar-benar tidak mengharapkan sesuatu kecuali kepada apa yang dituju. Kalau yang dituju harta, ya cukup harta itu yang dia dapatkan. Kalau yang dia tuju pujiannya, pujian itu dia dapatkan. Tapi kalau dia ikhlas karena Allah, maka dia akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Untuk jadi perbandingan di atas, di sini kita salinkan hadis Nabi Muhammad SAW. Manusia yang mula-mula akan kena pertanyaan di hari kiamat 3. Yang pertama, apa yang sudah engkau perbuat dengan ilmu yang engkau ketahui itu? Lalu orang itu menjawab, ya Rabbi, dengan ilmu hamba itu, hamba bangun tengah malam sembahyang, hamba berjaga di tepi siang, menyiarkan kepada orang-orang yang perlu menerimanya. Lalu Tuhan menjawab, Allah Subhanahu wa taala menjawab, dusta, engkau berbohong. Malaikat yang ada pun berkata, engkau berbohong, kata malaikat. Maksud engkau hanyalah supaya disebut orang yang alim. Auzubillah ya Allah. Memang demikianlah perkataan orang terhadap dirinya. Seorang lagi
ialah laki-laki yang diberikan harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berfirmanlah Allah, "Engkau telah kami beri nikmat. Apa yang sudah engkau perbuat dengan nikmat kami itu?" Maka dia menjawab, "Ya Rabbi, hamba telah mengeluarkan harta benda itu sedekah tengah malam dan siang malam." Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Engkau dusta, engkau berbohong." Malaikat-malaikat pun berkata, "Engkau pembohong. Maksud engkau hanyalah supaya engkau dikatakan orang-orang yang dermawan. Memang demikianlah yang telah dikatakan orang terhadap dirinya." Dia sudah dapatkan pujian itu, maka dia tidak dapatkan balasan dari Allah. Seorang laki-laki yang terbunuh dalam perang yang ketiga, mempertahankan agama Allah, bagus sekali. Maka bersabda Tuhan kepadanya, "Apa yang telah engkau kerjakan?" Dia menjawab, "Rabbi, engkau suruh hamba jihad. Pergilah hamba ke medan perang, dan hamba mati terbunuh." Tuhan pun berfirman, "Engkau dusta, engkau pembohong." Dan malaikat-malaikat yang banyak berkata pula, "Engkau dusta, maksud engkau hanyalah supaya dikatakan orang si anu gagah berani, pemberani. Memang demikianlah perkataan orang terhadap." Artinya, yang ia inginkan pujian orang, ya sudah dia dapatkan pujian itu, bukan karena Allah. Maka na'udzubillah, semoga kita semua selamat. Setelah berkata demikian, Nabi Muhammad SAW bersabda pula, "Hai Abu Hurairah, mereka itulah makhluk yang mula-mula sekali akan menderita api neraka jahanam di hari kiamat." Dia golongan yang tiga tadi, yang paling pertama akan merasakan neraka jahanam, kata Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dikatakan. Buat bukti lagi ialah seketika orang-orang munafik datang kepada Nabi Muhammad SAW mengakui bahwa Rasulullah SAW memang Rasulullah sejati. Datanglah wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bila mana datang kepadamu orang-orang munafik berkata, kami bersaksi bahwa engkau Rasulullah, sesungguhnya Allah tahu bahwa engkau Rasulnya. Dan Allah pun menyaksikan pula bahwa orang-orang munafik itu dusta adanya." Quran Surah Al-Munafiqun, surah ke-63 ayat 1. Maka yang penting itu adalah ketulusan hati. La ta'jabanna minal khotibi khutbah. Jangan terpedayanya oleh seorang ahli pidato. Hatta yaruma fil fa'ali badila. Sebelum kelihatan bukti pada perbuatannya. Innal kalama lafil fuadi wa innama ja'alal lisanu alal fuadi dalila. Karena perkataan itu sumbernya ialah hati, lidah hanya dijadikan sebagai tanda dari hati. Maka ini pesan buat kita semua pribadi, para penceramah, para dai, para penkhutbah. Kalau kalammu baik tapi perbuatanmu tidak sebaik itu, maka engkau tidak selamat di hadapan Allah. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur apapun niat kita, benar-benar ketika kita berdakwah, benar-benar karena Allah, ketika kita berderma, benar-benar karena Allah, ketika kita kemudian berjihad, berkorban benar-benar karena Allah, ataupun ketika kita apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk-buruk murni kesalahan hamba Allah yang fakir ilmu ini, dhaif ini. Doakan Sunan Al-Farizi biar mati husnul khotimah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.